Nah, kita lihat. Tadi kalau di surah Al-A'la, wa dzakara isma rabbih. Salah satu wasilahnya, salah satu sarananya adalah zikir. Nah, salah satu sarananya adalah zikir. Sebenarnya banyak sekali. Kita hanya akan kita ambil, hanya kita akan kutip beberapa saja. Yang pertama adalah kita lihat di sini zikir yang disebutkan di surah Al-A'la. Apa arti zikir, Bu? Mengingat Allah ya. Mengingat Allah. Berapa kali dalam satu hari kira-kira kita mengingat Allah? Ya? Berapa kali kira-kira dalam satu hari kita mengingat Allah? Ibu bisa jawab aja, Bu, nggak dapat. Oh iya. Ya, tidak dikurangi nilai. Ya, berapa kali? Atau normalnya? Normalnya berapa, Bu? Ada yang bilang itu 17. Berapa lagi? 5. Normalnya berapa kalikah dalam sehari kita mengingat Allah? Pertanyaannya. 24 jam. Ya. 24 jam ya? Ya. Benar ya, 24 jam. Karena Allah selalu memikirkan tentang kita dalam 24 jam. Bayangkan kalau Allah tidak mau tahu tentang kita, mata pun kita nggak bisa berkedip-kedip, Bu. Ya, tiba-tiba ketika Allah meninggalkan kita, keteblik matang atau ketepet sabi. Itu sebentar, sedetik saja Allah meninggalkan kita. Berarti Allah selalu mengingat kita, selalu mengurusi kebutuhan dan keperluan kita itu 24 jam. Nah, maka kemudian sekarang pertanyaannya, kita ya, Bu, kita. Bukan ibu-ibu semuanya, Bu. Ya, kita semuanya nih. Nah, kemudian zikir ini berarti nggak cuma sholat ya. Zikir nggak cuma sholat. Kemudian zikir itu, kalau misalnya kita sebut kata-kata zikir, apa yang langsung terbertik di pikiran kita? Apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Itu langsung, artinya pasukan zikir. Zikir, Bu, zikir. Yang itu langsung ya, itu langsung. Nah, Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa zikir itu tidak hanya sebatas tasbih, takbir, tahmid, mengucapkan hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Tidak sebatas itu. Kita menghadiri majelis ilmu yang di dalamnya mengingatkan kita kepada Allah, itu juga zikir. Atau segala amalan yang kita lakukan dan itu mengingatkan kita kepada Allah, itu zikir. Maka Rasulullah adalah qudwah yang terbaik bagi kita dalam segala hal. Contoh kita lihat dalam zikir ini. Mulai sejak Rasulullah bangun tidur, beliau mengingat Allah. Ketika beliau akan makan, ketika beliau akan menanggalkan pakaian beliau, ketika beliau sesudah minum, ketika kemudian beliau naik kendaraan, beliau baca semuanya zikir ya. Doa yang kita baca itu zikir, Bu. Doa yang kita baca di setiap perpindahan aktivitas kita itu zikir. Karena ketika kita berdoa, masuk ke kamar mandi, doanya apa, Bu? Allahumma inni a'udzubika. Iya, kita meminta pada, ya Allah, lindungi ya Allah saya dari setan laki-laki dan setan perempuan. Ingat Allah ya. Kemudian kita pakai baju baru. Ya Allah, ya berikan aku kebaikan pada baju ini. Ketika kita bercermin mau ke kantor, juga baca doa, itu ingat Allah, zikir.
Kita keluar dari rumah, masuk ke dalam rumah, kita mau mencari rezeki yang halal, masuk ke pasar, itu juga baca doa, berarti kita ingat pada Allah. Maka segala amalan yang kita lakukan di dalamnya ada doanya, itu menandakan kita ingat kepada Allah. Dan Rasulullah itu senantiasa menghadirkan Allah pada setiap perpindahan aktivitas beliau. Jadi enggak selalunya subhanallah, tidak selalu itu. Maka ibu-ibu nih, jangan-jangan kita harus TPA lagi nih. Ya, TPA lagi kita, Bu. Kita akan menghafal doa-doa yang ma'sur, ya, doa-doa yang benar sanadnya daripada Rasul, dan Rasul membaca itu semuanya dalam segala aktivitas Rasulullah. Itu zikir, Bu. Artinya kita membersamakan Allah bersama kita dalam segala aktivitas kita. Nah, jadi jangan sampai deh kita sekarang semuanya pasti meminta anak-anak kita untuk ngaji. Iya ya, pasti, itu pasti. Dan di tempat ngaji itu semua anak-anak akan belajar menghafal doa. Kemudian sampai di rumah, pernahkah kita meminta dia keluar dari kamar mandi kembali karena dia tidak membaca doa? Kalau makan saya yakin Bu pasti sering ngingetin, udah baca doa belum? Jangan dimakan aja Bu. Makanya akhirnya anak-anak suka jajan. Karena kita terus memfokuskan dia pada makan, baca doa, makan. Saat kita terlalu memiliki konsentrasi pada suatu hal, maka itu yang akan sangat diingat oleh anak. Makanya kalau dia lagi tiba-tiba dapat kosakata baru dari luar, atau dia sedang melakukan hal yang aneh-aneh, itu jangan terlalu memberikan konsentrasi yang banyak. Karena dia akan mengira kita senang dengan hal itu, atau kita merasa lebih memperhatikan dia. Akhirnya dia terus akan melakukan yang buat kita sebel itu, dia akan terus melakukan. Oh, Ibu, Umi perhatian sama saya kalau saya seperti ini. Jadi jangan hanya di doa-doa makan aja. Ketika dia akan keluar rumah, udah baca doa belum? Ketika dia masuk rumah, sudah baca doa? Naik Honda mau ke sekolah, mau diantarkan, sudah baca doa? Maka kadang-kadang ibu-ibu malas untuk mengingatkan. Aduh Mi lupa, gimana doanya? Nyanyi, malu. Nanti udah ada yang malu, lo pegang lanjut. Makanya saya bilang kayaknya kita harus TPA lagi. Karena mustahil Bu, mustahil kalau kita pengen sesuatu dari anak-anak tapi kita nggak ngerjain. Itu mustahil. Kita selama ini hanya menjadikan hafalan hadis, hafalan doa sebagai target. Ya, sebagai target dia pintar atau tidak. Dia dapat A, dapat B di tempat ngajinya karena dia berhasil menghafal seluruh doa dan hadis yang diminta dia harus bisa di semester ini. Tapi apakah dia membacanya di rumah? Apakah kita mengingatkan dia agar dia membaca doa itu? Sebenarnya itu adalah tujuan pembelajaran yang jauh lebih penting daripada hanya sekedar dia mendapatkan nilai A karena dia hafal doa-doa ini, karena dia hafal hadis-hadis ini. Nah, jadi diam-diam Bu di kamar, buku-buku doa si Ade, ya, buku-buku hadisnya, masukin ke kamar Bu. Besok ketika dia tanya, "Nak, baca doa nak?" Naik motor ya. Aduh Mak, lupa. Subhanallah itu aja nggak bisa subhanallah. Uminya pun sudah bisa. Kita mengajarkan kepada dia subhanallah nak ya. Allah yang menggerakkan motor ini nak. Allah, ya bukan kita. Maka kadang-kadang para salaf itu ketika terjadi sesuatu dalam dirinya, dia berbuat dosakah, berbuat maksiatkah, itu diantara tanda-tandanya adalah kendaraannya itu suka mogok. Itu pengakuan daripada orang-orang salaf. Itu yang mereka rasakan. Karena yang menjalankan kendaraan itu Allah. Padahal sudah saya minyakin tadi, sudah saya kasih minyak penuh, bensinnya penuh. Sebentar-bentar ngadat, sebentar-bentar dia mogok. Boleh jadi itulah sebuah pertanda. Ya, dan diantara tanda-tanda yang lain. Nah, jadi zikir tadi nih, kembali pada zikir. Ingat bahwa ikutkan Allah dalam setiap perpindahan aktivitas kita. Jadi tidak hanya di sholat,
Itu pun kadang sholat kita ngakunya itu bagian daripada akhirat kita ya. Tapi kunci hilang pun ingatnya di sholat. Ingat mau pakai jilbab warna apa nanti pergi walimah pun dalam sholat. Kita diskon, udah sholat itu kita peruntukkan untuk akhirat, kita diskon lagi. Diskon potong. Jadi yang punya akhiratnya tetap potong, masukkan ke prioritas dunianya. Kita potong, Bu. Nggak tahu kunci dalam sholat, ingat. Ya, apa hal-hal yang kita perlu ingat di tempat lainnya, ingat dalam sholat. Nah, jadi zikir ini ya diantaranya adalah selain ibadah-ibadah yang memang sudah Allah gariskan sebagai ibadah yang diwajibkan kepada seorang muslim, ini juga adalah doa sehari-hari, wirid sehari-hari ya, yang menyertai semua aktivitas kita. Nah, jadi ini sudah ada PR-nya satu nih, mengaji. Berarti saya harus menghafal kembali, harus mentadaburi kembali hadis-hadis Rasulullah SAW dalam setiap kegiatan beliau.